Pertama-tama kita perlu pahami bahwa generasi milenial itu berbeda dengan generasi kita. Maka didiklah mereka sesuai dengan zamannya. Cara-cara berhasil di masa lalu yang sudah kita temui boleh jadi sudah tidak relevan bagi mereka. Didiklah dan dampingi mereka yang sesuai dengan zamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azzaini, di acara Leadership Inspiration. Semoga Anda semakin sukses, makin mulia. Harta tahta kata cinta Anda semakin berlimpah. Dan di saat yang bersamaan, harta tahta kata cinta Anda menjadi sumber manfaat buat orang-orang di sekitar Anda. Sukses mulai itu satu kata yang tidak boleh dipisah. Anda semakin sukses, sekaligus semakin mulia. Pemirsa, menurut World Economic Forum, ada 2 miliar milenial di seluruh dunia pada tahun 2021. Nah, 5-11 juta di antaranya saat ini sudah berada di leadership role. Ya. Di jajaran manajerial, bahkan tidak sedikit yang sudah C-level. Di sisi lain, setidaknya 10.000 baby boomers pensiun setiap harinya saat ini ya. Populasi itu memang di Amerika Serikat sih ya, tapi saya rasa cukup senada, seirama ya perbandingan dengan negara-negara lain termasuk di Indonesia. Jadi kaum milenial sekarang yang sudah mulai menduduki posisi-posisi penting menggantikan kaum kolonial seperti saya ini. Fakta lainnya menyebutkan ya, menurut Deloitte nih, 63% milenial percaya mereka belum cukup dibekali kemampuan leadership untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi mereka merasa belum pede untuk menduduki posisi sebagai leader. Gimana dong? Mereka menjalankan perannya sebagai seorang leader, ya, tetapi di tengah-tengah ketidakpercayaannya. Ya, di era yang seperti amuba ini, bergeraknya cepat, perubahan yang tidak pasti, bentuk dan lajunya. Namun dia harus sudah memimpin. Lalu, seperti apa peran bagi para leader pendahulu? Atau yang lebih senior, seperti saya, seperti Anda, yang usianya mungkin sudah lebih dari 40 tahun. Ya, untuk kemudian mempersiapkan para pemimpin muda ini. Yuk kita bahas lebih mendalam di sesi kali ini. Bagaimana menyiapkan pemimpin-pemimpin muda untuk bisa membawa Indonesia jauh lebih baik, membawa perusahaan jauh lebih tumbuh, membuat organisasi bisa bersaing di era persaingan yang begitu cepat, volatile, uncertain, kompleks, ambigu ini. Oke, pemirsa. Beberapa waktu lalu saya berdecak kagum dan bangga atas pengangkatan Menpora baru. Siapa namanya? Dito Aryo Tejo. Loh, gimana tidak kagum? Sejauh ini yang kita tahu bermunculan leader-leader di usia muda. Ya. Kepalanya masih 3. Dan biasanya yang muncul itu di sisi-sisi yang komersial, di perusahaan. Nah, anak muda yang ini dipercaya untuk menjadi seorang menteri, mengurus masalah negara di bidang kepemudaan dan olahraga tentunya. Dan Anda tahu kan, ada bonus demografi, berarti anak-anak muda ini makin banyak dan dia menjadi pemimpin. Kepala 3 usianya. Nah, bahkan disebut-sebut sebagai menteri termuda sepanjang sejarah Indonesia. Sebesar apa itu tantangan yang akan dihadapi Mas Dito sebagai Mas Menteri termuda? Bahkan bukan hanya Mas Dito, para leader baru di organisasi kita ya, yang masih muda-muda. Gimana kalau kemudian menghadapi tantangan yang cukup besar di era seperti sekarang? Coba Anda lihat di organisasi Anda sendiri. Rekan-rekan kerja Anda mungkin saat ini didominasi oleh generasi Y atau milenial. Menurut survei dari Deloitte, pada tahun 2025 nanti 75% pekerja dunia memang akan didominasi oleh para milenial. Artinya, saat ini mereka sedang dipersiapkan mengemban amanah sebagai seorang leader anyar, leader baru yang mudah-mudahan kelak bisa memimpin di tahun 2025.
Kalau dihitung-hitung memang masih sekitar ya seperempat abad ya. Untuk kemudian milenial tertua mulai pensiun. Jadi masih ya sekitar 25 tahun lagi ya anak-anak muda ini pensiun. Nah, dalam rentang seperempat abad ini, para milenial akan menduduki posisi kepemimpinan yang harapannya tentu semakin tinggi. Bisa jadi sebagai pemimpin politik, C-level, bahkan di kepresidenan mungkin ya. Dan yang pasti pemimpin untuk keluarganya masing-masing. Setiap orang adalah pemimpin dan kita akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk pemimpin keluarga. Saya percaya para milenial ini akan membawa masa depan yang jauh berbeda dari saat ini. Tentu ini merupakan buah dari kepemimpinan yang diembannya. Saya yakin kok anak-anak sekarang jauh lebih kreatif, jauh lebih cepat belajar dibandingkan generasi saya. Sayangnya, dilansir dari survei Jepler, ya, itu yang mengatakan bahwa 73% dari para pemimpin muda ini merasa burnout, stres, ya, stresnya berlebih dalam menjalani perannya sebagai seorang leader. Jadi sudah sepatutnya lah kita generasi ya seperti saya ini itu membantu mereka untuk kemudian tumbuh, bertanggung jawab untuk mendampingi mereka. Supaya apa? Mereka ini bisa menjalani peran barunya sebagai seorang pemimpin. Agar dunia yang kita jalani saat ini itu menjadi tempat yang lebih baik untuk diri kita dan juga untuk anak cucu kita. Kenapa? Karena dikendalikan oleh pemimpin-pemimpin muda yang luar biasa. Ya, dunia ini terus bertumbuh dan kepemimpinan juga terus bertumbuh. Maka biarkan mereka memimpin dunia ini sesuai dengan zamannya. Setidaknya ada dua hal yang perlu Anda pahami saat mendampingi para pemimpin muda ini. Jadi tidak asal mendampingi, merasa hebat, merasa sok pinter, merasa punya banyak pengalaman, akhirnya serampangan mendampingi, nanti malah nggak jadi. Menurut saya, ada dua peran bijak yang ingin saya ingatkan kepada kita semua, ya, terutama yang seusia dengan saya atau dekat dengan saya. Pertama, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Pesan bijak yang kedua, tak kenal maka tak sayang. Jadi, pertama-tama kita perlu pahami bahwa generasi milenial itu berbeda dengan generasi kita. Maka didiklah mereka sesuai dengan zamannya. Cara-cara berhasil di masa lalu yang sudah kita temui boleh jadi sudah tidak relevan bagi mereka. Didiklah dan dampingi mereka yang sesuai dengan zamannya. Zaman VUCA, volatile, uncertain, kompleks, ambigu, ditambah post-pandemic. Ini sangat berbeda dengan zaman kita. Berikutnya, kita perlu mengenali karakteristik para milenial ini. Ya, sebagai seorang leader, kita sudah cukup kenal milenial secara umum. Ya, di banyak kajian, di banyak jurnal sudah dibahas. Yaitu apa? Mereka suka diberi tantangan. Anak-anak milenial suka kalau diberi tantangan. Dua, goal oriented. Ya, fokus pada tujuan-tujuan sudah. Pencinta fleksibilitas, tidak kaku, dan ingin pendapatnya didengar. Ingat baik-baik ciri utama mereka. Ada 4. Apa? Suka diberi tantangan, goal oriented, ya, pencinta fleksibilitas, dan ingin pendapatnya didengar. Bukan hanya sebagai pelaku, bukan hanya sebagai seperti seorang yang bodoh hanya menjalankan perintah dari yang lebih senior. Mungkin banyak yang mengeluhkan mereka, ya, mereka itu pemalas, naif dan idealis. Padahal jika dilihat secara lebih mendalam, mereka itu membawa revolusi yang positif dengan bersikap lebih humanis, ya. Dia itu lebih humanis kepada rekan-rekan. Jadi organisasi pun akan terbawa lebih employee and customer oriented. Dengan employee merasa diperhatikan, harapannya akan lebih mudah untuk mereka berempati kepada customer-nya. Mereka diberdayakan, maka mereka pun akan memberdayakan customer-nya. Menurut studi Intelligence Group, ya, sebagai seorang pemimpin, para milenial ini, ya, ingin menjalankan peran kepemimpinannya sebagai coach atau mentor untuk tim yang dipimpin. Tidak relevan lagi memimpin dengan gaya mandor, ya,
apalagi ngebosi. Nah, peran seperti ini yang sebenarnya juga mereka harapkan dari leader-leader seperti Anda. Memastikan tanggung jawabnya dilaksanakan, tapi tetap membuka diri dengan mau sharing experience dan sama-sama menyelesaikan isu yang sulit, menyelesaikan masalah yang berat. Mereka generasi yang senang memberdayakan diri dan anggota timnya. Mereka juga tidak ragu untuk membuat perbedaan dan mengaplikasikan prakteknya selama sejalan dengan misi perusahaan. Boleh gaya baru, boleh cara baru, yang penting tidak melanggar aturan perusahaan. Mereka lebih enjoy, lebih senang kalau kemudian daya imajinasinya, daya kreasinya diberikan kebebasan. Yang kedua, jangan ajari mereka, tapi bantu mereka belajar. Salah satu karakteristik milenial yang tadi saya sebutkan, mereka itu kan suka diberi tantangan. Punya caranya sendiri untuk merealisasikannya, untuk mewujudkannya. Kepada mereka bukan mengajarkan cara, karena boleh jadi mereka memiliki lebih banyak cara yang sesuai dengan zamannya. Lebih efektif, lebih cepat, ya lebih mudah, lebih nyaman. Gitu. Bahkan kepada mereka, ya berikan kepada mereka maksud saya, itu prinsip-prinsip penting yang perlu dipegang. Sehingga cara yang mereka gunakan tetap sejalan dengan prinsip penting yang perlu mereka pegang. Misalnya prinsip menjadi seorang leader itu kan perlu bertanggung jawab, ya. Kemudian berintegritas dan siap untuk walk the talk, ya, menjadi teladan bagi anggota timnya. Prinsip-prinsip seperti ini yang kemudian kita sampaikan. Sementara caranya biarkan mereka memilih sendiri. Libatkan mereka dalam pengerjaan proyek-proyek atau pembuatan keputusan bersama yang itu penting. Membuat pembelajaran seperti milestone yang bisa mereka capai step by step. Karena ternyata menurut Society for Human Resources Management, ya, para milenial ini bisa kok mencapai milestone yang lebih cepat dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Termasuk generasi saya, generasi yang seusia dengan saya, kepala 4, kepala 5, ya. Karena mereka memang begitu tertariknya dengan bagaimana mengelola sesuatu dan proses pembuatan keputusan. Mereka punya gaya tersendiri dan biarkan mereka menemukan gaya terbaik versi dirinya. Jangan memaksakan gaya versi kita, karena boleh jadi gaya kita sudah sangat tua dan tidak relevan lagi dengan zamannya. Dorong mereka untuk terus berinovasi dan terus belajar. Itulah tugas kita. Ya. Jangan lupa, bantu mereka membangun koneksi dengan jejaring yang bisa melesatkan kepemimpinan dan kapasitasnya sebagai seorang leader. Dan kalau ini kita lakukan, berarti kita berkontribusi membantu pertumbuhan mereka. Cepat atau lambat, ya, tongkat estafet kepemimpinan ini harus bergilir. Dari generasi saya ke generasi selanjutnya, generasi milenial. Begitupun seterusnya, terus tidak ada akhir. Tentu dengan segala plus dan minus, ya, karakter setiap generasi itu berbeda-beda, maka tugas kita sebagai seorang leader adalah membersamai dan melepasnya. Tentu ini tugas yang menantang. Oleh karena itu, yuk sebar bibitnya sedari sekarang. Para pemimpin-pemimpin yang siap memimpin perusahaan, memimpin organisasi, memimpin negara di masa yang akan datang. Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar pemimpin, ya, dengan menyiapkan para pemimpin-pemimpin muda yang akan kita siapkan untuk memimpin masa depan. Sukses mulia untuk kita semua.